kemudian sudah ada kejelasan ini Pak? Jadi pada prinsipnya terkait dengan catatan-catatan dari Komisi Reformasi tentunya undang-undang, karena walaupun kan ini kan hasil dari proses politik di DPR dengan nanti kita harapkan bisa dituangkan di dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden. Ini tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh MK. Ya, kurang lebih seperti itu, bahwa ada aturan-aturan limitatif yang mungkin tidak diatur. Institusi Polri ini dilahirkan sebagaimana amanat undang-undang, walaupun sebelumnya sejarah berdirinya Polri juga tidak lepas dari masyarakat, sehingga kemudian kita melihat bahwa di situasi saat ini bagaimana filosofi ini kemudian kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada saat Polri melaksanakan tugas. Dan salah satunya adalah bagaimana agar kerja-kerja Polri ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kenapa kita memunculkan tema Polri untuk masyarakat, sehingga Polri betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat dan merasakan bagaimana harapan, bagaimana keluhan masyarakat, apa yang terjadi di lapangan, sehingga kemudian Polri bisa mengambil respon terhadap apa yang dia temukan di lapangan, sehingga kemudian harapan dan masyarakat terhadap institusi Polri betul-betul bisa kita tindak lanjuti sebagaimana apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Polri harus menyatu dengan masyarakat. Tidak boleh ada masyarakat yang susah, Polri tidak menyatu, tidak membantu, dan seterusnya. Dan itu yang ingin diterapkan oleh Polri beberapa waktu lalu dan ke depan tentunya. Tapi itu kan butuh satu, bukan hanya kemauan, tapi juga butuh kesadaran. Bagaimana Polri membangun ini, termasuk kepercayaan kepada publik masyarakat. Justru Polri melihat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu menjadi hal yang sangat penting. Karena itu tentunya satu hal yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat. Perbaikan ke dalam, tentunya kita mulai dari perbaikan struktural, kemudian instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah kultur ya. Karena memang memperbaiki kultur itu membutuhkan waktu, membutuhkan suatu konsistensi, dan kita mulai dari ujungnya pada saat kita mulai melaksanakan rekrutmen, kemudian pada saat pendidikan kita juga harus menanamkan nilai-nilai tersebut, kemudian pada saat mereka sudah lulus dan masuk ke jenjang kegiatan dan karir bagi anggota untuk melaksanakan tugas operasionalnya, maka mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam kondisi di lapangan. Manakala kultur itu tidak dibangun dengan baik, tentunya akan banyak permasalahan yang muncul. Di sisi lain juga tentunya kita juga membuka ruang untuk dilakukan pengawasan, kritik baik dari masyarakat langsung, apalagi saat ini kita sudah masuk di era digital ya, sehingga kemudian setiap peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang baik ataupun yang buruk, tentunya akan berdampak pada institusi. Karena itu tentunya kita berusaha untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi Polri, membuka ruang bagi rekan-rekan dari mitra, apakah itu dari DPR, dari Ombudsman, ataukah dari Kompolnas sendiri. Dan selama ini sudah terjalin satu komunikasi, sehingga setiap ada permasalahan mereka bisa mengacu pada kita membuka kanal-kanal tersebut. Polri juga tentunya membuka ruang pengawasan yang lebih luas, misalkan Propam saat ini
memiliki program QR code Propam Polri, di mana ini kita pasang di tempat-tempat yang menjadi ramai. yang sering dikunjungi oleh Oke. publik, sehingga kemudian pada saat ada masyarakat yang mungkin melihat Polri ada yang melanggar, kemudian juga Atau tiba-tiba dia jadi ingat, oh saya tuh waktu kemarin melapor ke sini, misalnya ke Polsek itu, Polres ini ada sesuatu, nah saya lapor di situ. ya salah satunya bisa seperti itu, sehingga kemudian ruang-ruang digital yang ada ini kita manfaatkan untuk kemudian menjadi tempat mengadu, segala macam hal bisa disampaikan di situ, mulai dari hanya sekedar mungkin chatting begitu ya, Ya. sampai dengan kita membuka ruang pengaduan secara langsung melalui Zoom meeting. Oh, Zoom meeting. Zoom meeting pun kita Oke. berikan, Baik. apakah untuk pelayanan terkait dengan masalah pengaduan, Ya, ya. keluhan terhadap Kalau udah agak serius tuh Pak, oh, Ya. perlu Zoom meeting nih. Ya. Langsung pihak Propam langsung Zoom meeting. Ya. Atau mungkin misalkan terkait dengan masalah penegakan hukum yang kira-kira berlarut-larut dan kemudian perlu disampaikan, kita juga membuka ruang konsultasi di reserse dan tidak perlu harus hadir, dia bisa lewat Zoom itu. Dirasa nanti mereka memang harus hadir, kita pun juga memberikan ruang pelayanan tersebut. Jadi itu bagian dari kami untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Artinya pasti ditindaklanjuti. Dari beberapa laporan yang Berapa ada, boleh tahu Pak? Misalnya maksud kurang lebih terkait dengan 10.000 ya, misalnya dalam waktu sebulan. Propam ya, Iya. tahun 2025 kemarin itu ada kurang lebih 19.830, hampir 20.000 lah. Setahun. Ya, Oke, luar biasa ya. selama 2025. Anggotanya cukup Pak untuk menangani itu Pak. Ya, kemarin 83%. Oh, terproses. oke. Ya, terproses. Yang lain, Wah, itu cukup bagus. yang lain tentunya harus didalami apakah Ya. ini masuk atau tidak. Kemudian di reserse juga. Artinya 83% luar biasa Pak. Itu tentu ada feedback juga dari mereka ya. Apakah puas angkanya 1, 2, 3, 4, 5 kalau skala 5 misalnya. Pak Kayutas mungkin sudah melakukan ada feedback seperti itu Pak ya. Ya. Nanti bisa didalami lagi. Tapi saya ingin tanya Pak, kalau dilihat survei, polisi ini hampir selalu bagus. Angkanya bahkan terakhir menyentuh angka 79 sampai 80%. Tapi kalau kita lihat misalnya suara-suara masyarakat, media sosial dan seterusnya, lalu kemudian iya itu oknum yang melakukan, tapi oknumnya banyak. Kalau kita lihat dari setahun ada hampir 20.000 ya mungkin masyarakat nggak salah juga menganggap itu oknumnya banyak. Bagaimana Bapak menjawab ini pada masyarakat bahwa iya oknum, tapi oknum banyak. Jadi saya kira memang kita butuh keterbukaan ya, bahwa terkait dengan informasi ataupun mungkin masyarakat memaknai bahwa oknumnya banyak, tentu seperti tadi saya sampaikan bahwa kita pun juga harus mengambil langkah. Dan saya kira terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada, kita tidak pernah ragu-ragu ya untuk mengambil tindakan tegas, baik mulai dari hukuman yang sifatnya disiplin, kode etik, sampai dengan demosi dan bahkan PTDH, dan juga banyak yang kita proses pidana. Jadi itu merupakan bagian dari komitmen kita untuk kemudian bagaimana ini menimbulkan efek deteren terhadap potensi-potensi adanya kemungkinan muncul perilaku oknum. Karena tadi dibilang kan banyak, sehingga kemudian kita juga harus mengambil langkah tegas. Harapan kita dengan tadi, di satu sisi kita membangun mindset baru, culture setting baru, di satu sisi kita juga harus melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Jadi dua sisi ini kita harapkan akan membuat anggota-anggota kita kemudian juga lebih memilih untuk tidak melakukan pelanggaran dan lebih memilih untuk bagaimana melakukan hal-hal yang baik dan berkompetisi yang baik. Dan tentunya ini juga yang kita perhatikan, manakala juga kemudian anggota tersebut baik, tentunya kita berikan rewards.
Jadi dari 20.000, katakan hampir 20.000 laporan itu belum tentu semuanya salah dari pihak kepolisian, Pak. Belum tentu semuanya salah. Namun demikian kita harus melakukan respon terhadap Iya. laporan-laporan yang ada. Nanti tentunya kita akan melakukan pendalaman mana yang berkadar pengawasan, mana yang harus ditindaklanjuti, mana yang tidak bisa diberlanjut. Dan ketika salah, Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak akan menutup mata. Saya kira terkait dengan penegakan aturan, penegakan hukum, dan proses-proses penanganan atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh oknum anggota, kita selalu transparan. Bahkan tahapannya pun juga kita tunjukkan ya. Itu sebagai bukti komitmen kita bahwa kita terus melakukan perbaikan. Pak, sekarang kita masuk ke topik yang agak sedap ya, Pak. Ya. Soal reformasi Polri. Boleh, Pak ya? Boleh. Pertanyaan saya pertama ringan dulu, Pak. Apa yang Polri rasakan dan Polri akan raih dengan hasil revisi Undang-Undang Polri perubahan ketiga, Pak, betul ya? Apa yang akan nanti bisa dibayangkan oleh masyarakat terhadap Polri ke depan? Baik, jadi kalau kita lihat terkait dengan reformasi ataupun perbaikan revisi undang-undang, tentunya kita juga mengikuti apa yang dikeluhkan masyarakat. Di satu sisi kita juga menghadapi tantangan terhadap munculnya peristiwa kejahatan, tren baru, kejahatan transnasional yang kemudian kita lihat bahwa di undang-undang yang lama ini memang sudah tertinggal ya. Oke, misalnya Pak, 2002 ya. Sekarang kita sudah masuk kepada kejahatan dunia maya, kejahatan yang terjadi antar negara yang membutuhkan adanya satu instrumen, satu hal-hal yang perlu kita tambahkan di undang-undang yang baru. Dan harapan kita tentunya reformasi yang ada ini lebih pada visi bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan tugas pokok kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, baik di bidang Harkamtibmas, di bidang penegakan hukum, maupun tentunya di bidang perlindungan, pengayuman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya undang-undang baru nanti Polri, Bapaknya pertanyaan pertama terkait itu, Pak. Apakah ini tidak mengganggu regenerasi Polri yang ada di bawah sehingga yang lama kemudian untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu misalnya di dalam Polri karena pensiunnya bertambah? Saya rasa itu. Jadi kemarin supaya ini juga tidak menjadi multitafsir khususnya di lingkungan internal Polri terkait dengan perubahan usia ini, kita meminta penjelasan langsung dari pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Menkumham kemarin dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Di situ dijelaskan yang jelas kenapa usia pensiun kemudian menjadi diperpanjang, karena memang secara data ya, data WHO bahwa memang usia produktif itu sampai dengan usia 64. Kemudian tentunya oleh rekan-rekan mitra kita yang ada di DPR, karena ini merupakan inisiasi DPR, dan kemudian dibicarakan dengan perwakilan pemerintah, hanya diambil satu keputusan bahwa usia kita diberikan perpanjangan 59 dan 60, 59 berbintara. Ini 58 ya, Pak? Ya. Yang sebelumnya 58, semua menjadi 59 dan 60. Dimana dijelaskan bahwa itu juga untuk di satu sisi terkait dengan masa usia produktif ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Di satu sisi juga
kebutuhan terhadap anggota Polri berdasarkan rasio polisi ini juga memang kita masih sangat kurang. Kemudian dengan adanya usia pensiun yang kemudian diperpanjang, ini kita juga perlahan bisa menambah agar jumlah Polri yang dibutuhkan di lapangan secara bertahap juga kemudian bisa disesuaikan, karena memang pertumbuhan jumlah anggota dibandingkan dengan yang pensiun itu memang kemarin-kemarin itu seimbang, sehingga kemudian istilahnya zero growth. Nah, di posisi ini ada kesempatan untuk personel baru bisa masuk, sementara kebutuhan Polri untuk anggota-anggota masih bisa dipenuhi dari perpanjangan usia. Sementara untuk jenjang karir di level perwira menengah, perwira tinggi, kemarin juga menjelaskan bahwa sudah diatur di aturan peralihan bahwa untuk usia 68 usia 58 ya, usia 58 itu bisa mendapatkan perpanjangan, namun dengan catatan khusus untuk yang memiliki jabatan-jabatan struktural harus ada keputusan dari Presiden dan kemudian ada persetujuan dari Kapolri. Nah, di luar itu tentunya berlaku normal. Jadi pensiun usia 58 ya. Kemudian untuk usia 57 atau NLP 69 itu berlaku perpanjangan 1 tahun. Kemudian nanti normalnya baru pada saat usia di 56 NLP 70 atau lebih. Dengan demikian tentunya secara regenerasi tetap bisa berjalan. Satu sisi untuk Kapolri secara leg spesialis diberikan maksimal dengan 60 tahun, dan itu menjadi prerogatif Bapak Presiden untuk bisa memperpanjang ataupun mengganti Kapolri setiap saat. Jadi artinya ini adalah ruang khusus. Namun demikian seseorang menjadi Kapolri berapa lamanya tergantung Presiden. Saya boleh tanya ini Pak ya, karena ini menarik Pak. Itu dirasa tentu ada jalur lalu lintas yang kemudian harus ditutup, ada proses persuasi yang juga dilakukan oleh polisi. Bagaimana semua dilakukan oleh polisi Pak? Karena ini bukan hal mudah. Kalau dulu misalnya di DPR nggak nutup jalan, oke. Di Patung Kuda misalnya bisa dialihkan. Kalau di Bundaran HI itu kunci semua tuh Pak, apalagi Pak jam pulang kerja. Terima kasih. Jadi memang kebebasan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat tentunya ini kan menjadi bagian yang dilindungi juga oleh undang-undang. Karena itu tentunya Polri juga memiliki kewajiban untuk mengamankan dari masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi. Namun demikian juga tentunya kita juga harus mengingatkan ada hak dan kewajiban. Artinya kan kita lakukan pendekatan yang lebih humanis. Beberapa peristiwa saya kira terjadi beberapa waktu yang lalu, ada kerusuhan di Tual, alhamdulillah sempat terjadi kerusuhan di beberapa kota termasuk di Mabes Polri juga, tapi karena kita hadapi dengan tidak membawa peralatan yang seperti biasa, kita hadapi dengan humanis, potensi konfliknya bisa kita hindari. Namun demikian kita juga tetap mempersiapkan manakala memang itu kemudian membahayakan fasilitas publik, membahayakan keselamatan masyarakat lain, tentunya kita juga akan melakukan penggunaan kekuatan. Namun di satu sisi komunikasi tentunya terus kita bangun dengan teman-teman pada saat mereka memberikan pemberitahuan bahwa akan melaksanakan aksi, tentunya di situ kita berkomunikasi. Dan tentunya saya yakin dengan pendekatan dan komunikasi yang baik, tentunya sama-sama bisa kita jaga aksi demo tetap bisa berjalan dengan baik. Di satu sisi potensi bentrokan juga bisa kita hindari. Tentunya ini setiap hari kita lakukan evaluasi sehingga pendekatan pelayanan kita bisa lebih humanis, namun juga
pada saatnya kita bisa melakukan tindakan yang tegas manakala memang diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas. Polri berbenah pasca Agustus lalu dari September itu harus digarisbawahi. Ya. Jadi ada perbedaan penanganan pengunjuk rasa. Terakhir Pak, tanya saya, kalau bisa menyebutkan misalnya satu kegiatan, apa yang menjadi pencapaian selama ini terkait dengan atau mungkin Pak Kapolri selama menjabat terkait dengan perubahan yang terjadi di tubuh kepolisian Indonesia? Yang jelas tentunya kita terus berusaha untuk melakukan perbaikan, mulai dari masalah bagaimana kita mempersiapkan SDM kita dari proses rekrutmennya. Kita selama ini kan selalu ada isu-isu yang tidak baik, sehingga kemudian mulai dari awal kita tentunya harus selalu transparan, terbuka, dan bisa diawasi. Kemudian pendidikannya juga sama, dan kemudian pada saat mereka juga melaksanakan tugas, tentunya ini kita selalu memberikan ruang untuk dilakukan perbaikan dan evaluasi. Kemudian juga di bidang tadi saya sampaikan bagaimana kemudian di setiap peristiwa-peristiwa yang ada kita berusaha untuk memahami apa sih yang diharapkan masyarakat dari kerja-kerja polisi pada saat kita kemudian berpotensi oleh masyarakat kemudian polisi tidak benar polisi. Nah, tentunya kita mencoba kemudian mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Di satu sisi kita juga tetap harus melakukan penegakan aturan